Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lanjut kabar yang cukup panas kini datang dari Indonesia dan raski-raski Rusia nih guys, yang kini mulai senggol-senggolan dalam sebuah pernyataan resmi. Jadi baru-baru ini sesuatu yang sangat jarang dilakukan Indonesia. Ya jujur-jujuran nih guys, Indonesia tiba-tiba membuat pernyataan yang sepertinya mengecam Rusia guys. Namun kecaman ini pun langsung dikomplain oleh Kedutaan Besar Rusia, di mana dalam akun resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia kemarin 11 Juli 2024 tiba-tiba menyatakan bahwa Indonesia mengecam keras serangan terhadap fasilitas sipil di Ukraina, termasuk rumah sakit anak yang menyebabkan jatuhnya korban sipil. Lanjut, Kemlu RI pun menegaskan bahwa serangan-serangan ini telah melanggar hukum internasional karena dalam perang tersebut tetap ada aturannya. Dan Indonesia pun mendesak agar upaya damai terus dilakukan agar perang di Ukraina dapat dihentikan, tulis Kemlu RI dalam akun Twitternya atau akun X-nya. Nah, jadi walaupun di sini kecaman sepertinya ditujukan kepada Rusia, namun dapat kalian lihat sendiri guys, tidak ada nama Rusia disebutkan. Dan ini ya jadi pertanyaan buat kita, mengapa Indonesia tak menyebutkan nama Rusia? Dan menurut admin sih ya ada dua kemungkinan guys. Pertama ya Indonesia nggak enak atau segan mau nyebutin nama Rusia. Yang kedua, Indonesia sebenarnya masih ragu bahwa serangan itu adalah ulah dari Rusia. Dan lanjut, kalau kalian lihat di kolom komentarnya ya jelas. Postingan ini pun langsung ramai guys. Sebagian besar netizen Indonesia pun menyorot tidak disebutkannya nama Rusia dalam pernyataan tersebut. Komennya pun ngeri-ngeri tak sedap nih guys. Nah, lanjut terkait kecaman keras Indonesia ini walaupun tak menyebutkan nama Rusia, namun ternyata Kedutaan Besar Rusia pun merespon balik nih guys. Bahkan di sini terlihat Kedutaan Besar Rusia malah komplain dengan kecaman keras Indonesia. Nah, kok malah komplain ya kan? Yang nyerang siapa nih guys? Ternyata mereka pun punya alasan tersendiri guys. Dikutip dari Tempo.co, ternyata pihak Rusia pun mengklaim bahwa kabar itu tidak benar. Mereka mengatakan bahwa informasi yang menyebutkan Rusia menyerang rumah sakit anak di Kyiv, Ukraina itu palsu guys. Dan informasi palsu itu mereka sebut disebarluaskan secara aktif oleh negara-negara barat. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta 12 Juli 2024 kemarin pun mengatakan bahwa selama operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menargetkan hanya fasilitas-fasilitas militer saja. Berbeda dengan Ukraina katanya, Rusia tidak pernah memerangi para warga sipil. Demikian keterangan Kedutaan Besar Rusia. Dan menurut data yang diperoleh oleh Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, rumah sakit di kota Kyiv hancur karena sebuah rudal pertahanan udara Ukraina yang diluncurkan dari sistem anti-rudal NASAM yang jatuh dan terkena gedung itu guys. Disebutkannya lah ada banyak foto dan video yang membuktikan fakta tersebut. Sedangkan negara-negara NATO yang mendukung Ukraina menyembunyikan fakta-fakta ini secara cermat menurut keterangan Rusia. Dan kemudian lanjut di lain sisi, menurut Misi HAM PBB pada Selasa 9 Juli 2024 kemarin mengatakan bahwa ada kemungkinan besar rumah sakit itu terkena serangan langsung dengan rudal Rusia. Dalam serangkaian serangan udara di Kyiv, Kryvyi Rih, dan kota-kota lainnya di Ukraina ini menurut PBB. Akan tetapi, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta meyakinkan yang terjadi sepenuhnya adalah tanggung jawab para militer Ukraina guys. Dikatakan bahwa kesalahan dan kelalaian mereka lah yang menjadi penyebab tragedi ini. Kedutaan Besar Rusia mengatakan bahwa peristiwa menyedihkan ini seharusnya bisa dihindari.
jikalau rezim Kiev Ukraina tidak menempatkan sistem pertahanan udara mereka di tengah pemukiman sipil yang secara nyata melanggar norma-norma hukum humaniter internasional. Kemudian terkait kecaman Indonesia ini, Rusia pun komplain ke Indonesia guys. Mereka mengatakan, kami berharap bahwa selanjutnya kami juga akan menyaksikan sikap Jakarta yang tidak biasa, sesuai dengan kebijakan seimbang yang tidak memihak terhadap krisis di Ukraina, seperti yang dinyatakan. Demikian keterangan Kedutaan Besar Rusia di Jakarta guys. Nah lo, jadi ya memang cukup membingungkan nih guys. Entah siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita pun juga nggak tahu ya kan. Ukraina dan geng-geng barat nuduh Rusia, sedangkan Rusia nuduh balik Ukraina. Dan PBB mengatakan masih kemungkinan besar, masih belum pasti guys artinya. Dan jelas ya, dalam dunia politik tidak ada yang mau disalahkan guys. Karena hal ini akan menimbulkan suatu persepsi atau pandangan baru terhadap masyarakat internasional. Dan terkait hal ini, Indonesia pun memang tetap mengecam keras serangan ini guys, namun dengan tidak menyebutkan nama Rusia. Jadi ya sebenarnya sudah benar nih sikap Indonesia guys. Karena poin pertamanya ya sepertinya kita belum tahu yang pasti yang mana, siapa yang menyerang ya kan. Makanya kita tidak menyebutkan nama pihak penyerangnya. Jadi artinya Indonesia tetap komitmen, tidak asal-asalan membuat pernyataan ini guys. Sampai semuanya jelas dan terbuka lebar. Nah ini penilaian admin ya guys. Dan kalau penilaian kalian gimana nih menurut kalian? Dan lanjut disebutkan terkait peristiwa ini pada 9 Juli 2024 kemarin, Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia dan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pun sudah memberikan penjelasan, dan untuk itu Moskow pun disebut prihatin karena Indonesia tidak mempertimbangkannya. Kementerian Luar Negeri Indonesia pun menurut saya menerbitkan kecaman pada Rusia lewat akun X atau akun Twitternya. Namun jika kita lihat memang tidak disebutkan nama Rusia guys. Namun yang jelas ya rumah sakitnya memang terlihat terkena serangan guys. Boleh kalian cek di berita-berita dan video-video yang beredar. Kondisi rumah sakitnya pun cukup berantakan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian terkait kecaman Indonesia ini dan komplain Rusia ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.